gol, 14 assist, 34 pertandingan, 1 gelar Most Valuable Player, 1 tempat di Best 11 Liga Super, dan sederet penghargaan individu lainnya yang menegaskan satu hal. Mariano Ezequiel Peralta bukan sekadar menjalani musim yang bagus. Ia menjelma menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Liga Super Indonesia musim 2025-26. Ketika Borneo FC membutuhkan sosok pembeda, Peralta hadir dengan kombinasi kreativitas, produktivitas, dan kecerdasan bermain yang membuatnya menjadi pusat permainan tim kini. Pemain asal Adrogu, Argentina, itu resmi mengenakan jersey biru Persib Bandung. Kontrak berdurasi 2 tahun menjadi awal dari babak baru dalam kariernya. Namun pertanyaan besarnya adalah, mengapa Persib begitu serius mengejar Mariano Peralta? Apa yang sebenarnya dilihat Igor Toli dari pemain ini? Apakah ia hanya winger yang sedang berada di puncak performa? Atau justru sebuah kepingan terakhir yang selama ini hilang dari puzzle permainan Persib? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita tidak akan melihat highlight semata. Kita akan membedah perjalanan kariernya, menganalisis mekanisme bermainnya, mengupas perkembangan nilai pasarnya, dan memahami mengapa banyak analis menilai Peralta sebagai salah satu rekrutan paling menarik Persib dalam beberapa musim terakhir. Selamat datang di Scouting Report paling lengkap tentang Mariano Peralta. Semua perjalanan besar selalu dimulai dari tempat yang sederhana. Bagi Mariano Peralta, tempat itu adalah Adrogu, sebuah kota di wilayah Buenos Aires, Argentina, negara yang dikenal sebagai salah satu sekolah sepak bola terbaik di dunia. Argentina bukan hanya menghasilkan pemain berbakat, tetapi juga membentuk pemain yang memahami taktik sejak usia muda. Pressing, disiplin posisi, intensitas, keberanian duel 1 lawan 1. Semuanya menjadi bagian dari budaya sepak bola mereka. Peralta kemudian bergabung dengan Akademi San Lorenzo de Almagro, salah satu klub terbesar di Argentina, klub yang selama puluhan tahun dikenal melahirkan pemain-pemain berkualitas untuk level domestik maupun internasional. Pada tahun 2018, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya, momen yang menjadi pintu masuk menuju sepak bola level tertinggi. Debutnya bersama tim utama datang pada tahun 2020. San Lorenzo menghadapi Aldo Civi di Liga Profesional Argentina bagi banyak pemain muda. Debut adalah akhir dari perjuangan, namun bagi Peralta, itu justru awal dari proses belajar yang sesungguhnya selama beberapa musim di San Lorenzo. Ia memang belum menjadi bintang utama, jumlah golnya tidak mencolok, statistiknya juga belum spektakuler. Tetapi sepak bola tidak selalu bisa dinilai dari angka. Di klub inilah Peralta belajar tentang disiplin taktik, bagaimana melakukan pressing dengan benar, bagaimana membaca ruang, bagaimana bergerak tanpa bola, dan bagaimana tetap berguna bagi tim meski tidak selalu menjadi pencetak gol. Fondasi inilah yang kemudian membentuk identitas permainannya. Bukan sebagai pemain yang hanya mengandalkan kecepatan, melainkan winger modern yang memahami kapan harus berlari, kapan harus berhenti, dan kapan harus membuat keputusan yang mengubah jalannya pertandingan. Setelah melewati proses pembentukan di Argentina, perjalanan Mariano Peralta belum langsung menuju puncak. Pada tahun 2022, ia dipinjamkan ke Uni Andi Santa Fava. Di sana, menit bermainnya bertambah dan pengalamannya semakin kaya. Ia tampil di kompetisi domestik sekaligus merasakan atmosfer Copa Sudamericana, turnamen antar klub Amerika Selatan yang terkenal dengan intensitas dan tekanan tinggi. Meski tidak menjadi bintang utama, pengalaman itu memperluas cara pandangnya terhadap permainan. Ia belajar menghadapi berbagai gaya bermain, dari tim yang agresif hingga tim yang bertahan sangat rapat. Kariernya kemudian berlanjut ke Cachero di Uruguay. Liga Uruguay mungkin tidak semegah Argentina, tetapi dikenal sebagai kompetisi yang sangat disiplin secara defensif. Ruang bermain sempit, duel berlangsung keras, dan setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Disinilah Peralta semakin matang sebagai pemain. Ia belajar memilih momen yang tepat untuk menggiring bola, memahami kapan harus melepas umpan, dan kapan harus bergerak tanpa bola untuk membuka ruang bagi rekan setim. Tanpa banyak sorotan, fondasi itu terus terbentuk. Musim 2024 menjadi titik balik yang mengubah seluruh arah karier Mariano Peralta. Borneo FC merekrutnya dan menempatkannya dalam sistem permainan yang berbeda dari apa yang ia alami di Amerika Selatan. Di bawah arahan Peter Huistra, Peralta tidak lagi diperlakukan sebagai winger konvensional yang hanya berlari di sisi lapangan dan mengirim umpan silang. Ia diberi kebebasan bergerak, masuk ke area tengah, bertukar posisi, mencari ruang di belakang lini pertahanan, dan yang paling penting, mengambil keputusan sendiri di sepertiga akhir lapangan. Dalam istilah modern, peran itu dikenal sebagai invert winger, seorang pemain yang memulai serangan dari sisi lapangan, tetapi justru paling berbahaya ketika bergerak masuk ke area sentral.
Keputusan taktis inilah yang mengubah wajah permainan Peralta. Hasilnya langsung terlihat. Musim pertamanya bersama Borneo FC menghasilkan 9 gol dan 15 assist. Sebuah lompatan performa yang luar biasa dibandingkan perjalanan karirnya di Amerika Selatan. Namun musim berikutnya menjadi momen yang benar-benar mengubah statusnya. Peralta mencatat 20 gol dan 14 assist di Liga Super 2025-26. Ia dinobatkan sebagai Most Valuable Player, masuk ke Best 11 serta meraih penghargaan API Best Footballer Indonesia. Dalam waktu hanya 2 musim, ia berubah dari pemain yang pernah dipandang sebelah mata menjadi salah satu pemain paling menentukan di Liga Super Indonesia. Dan ketika musim berakhir, Persib Bandung bergerak cepat karena mereka sadar pemain seperti Mariano Peralta tidak akan tersedia di bursa transfer untuk waktu yang lama. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting dari scouting report ini. Mengapa Mariano Peralta bisa menghasilkan 20 gol dan 14 assist dalam satu musim? Jawabannya bukan semata-mata karena kecepatannya, bukan pula hanya karena kemampuan dribbling, melainkan karena cara ia memahami ruang. Dalam sepak bola modern, ruang jauh lebih berharga daripada bola. Dan Peralta adalah tipe pemain yang selalu tahu di mana ruang kosong akan muncul. Bahkan sebelum ruang itu benar-benar terbuka, ia bukan winger yang terpaku di garis samping. Ia justru lebih sering bergerak masuk ke area half space, yaitu ruang di antara bek sayap dan bek tengah lawan. Area inilah yang paling sulit dijaga, karena ketika seorang bek keluar mengejar Peralta, akan muncul celah di belakangnya. Namun jika tidak ada yang mengejar, Peralta akan bebas menerima bola dan menghadap langsung ke gawang. Inilah alasan mengapa ia begitu berbahaya. Salah satu senjata utama Mariano Peralta adalah diagonal run. Ia jarang berlari lurus menyusuri garis lapangan. Sebaliknya, ia bergerak menyilang dari sisi kanan menuju area di belakang bek tengah lawan. Gerakan sederhana ini memaksa lini belakang mengambil keputusan dalam hitungan detik, apakah bek sayap harus mengikutinya, ataukah bek tengah yang keluar. Keraguan sekecil apapun sudah cukup bagi Peralta untuk menciptakan peluang. Kemudian ada satu detail lain yang sering luput dari perhatian, perubahan tempo saat menerima bola. Peralta seringkali sengaja memperlambat langkahnya. Bek lawan mengira situasi sudah aman. Namun tepat ketika lawan mulai kehilangan keseimbangan, Peralta kembali melakukan akselerasi. Perubahan ritme inilah yang membuatnya sering memenangkan duel 1 lawan 1 tanpa harus melakukan banyak trik. Ia tidak selalu mengalahkan lawan dengan skill, seringkali ia mengalahkan mereka dengan timing. Hal lain yang membuat Peralta istimewa adalah kontribusinya ketika tim tidak menguasai bola. Ia aktif melakukan pressing dari lini depan, bukan sekadar mengejar pemain lawan, tetapi mengarahkan permainan ke area yang diinginkan timnya. Dalam fase bertahan, ia juga disiplin menutup jalur umpan sehingga lawan dipaksa bermain ke sisi lapangan. Sementara saat menyerang, ia terus bergerak untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain di area berbahaya. Inilah mengapa statistik 14 assist miliknya bukan sebuah kebetulan. Peralta bukan hanya pemain yang mampu menyelesaikan peluang, ia juga mampu menciptakan peluang bagi orang lain. Dan ketika seorang pemain mampu menjadi pencetak gol sekaligus kreator serangan, ia tidak lagi sekadar menjadi winger, ia menjadi pusat dari seluruh mekanisme serangan sebuah tim. Mungkin inilah alasan terbesar mengapa Persib Bandung akhirnya memutuskan untuk membawanya ke Bandung. Karena mereka tidak hanya merekrut seorang pemain, mereka merekrut seorang pengubah permainan. Dalam sepak bola modern, performa di lapangan hampir selalu berbanding lurus dengan nilai pasar seorang pemain. Dan perjalanan Mariano Peralta adalah contoh yang menarik. Saat masih berada di Amerika Selatan, ia pernah dipandang sebagai talenta dengan potensi besar. Namun, karena belum mampu mengamankan tempat sebagai pemain inti secara konsisten, nilai pasarnya sempat mengalami penurunan. Situasi berubah total ketika ia datang ke Indonesia. 2 musim bersama Borneo FC membuat persepsi pasar berubah drastis. Produktivitasnya meningkat, pengaruhnya terhadap permainan semakin besar. Dan penghargaan individu yang ia raih menjadi bukti bahwa performanya bukan sekadar kebetulan. Nilai pasarnya kembali melonjak hingga berada di kisaran €750, sebuah estimasi yang menempatkannya di jajaran pemain asing. Dengan nilai pasar tertinggi di Liga Super Indonesia, bagi Persib, ini bukan sekadar mendatangkan pemain yang sedang naik daun. Ini adalah investasi pada pemain yang sudah membuktikan kualitasnya. Dalam bursa transfer, nama besar tidak selalu menjadi prioritas. Yang dicari adalah pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Dan Mariano Peralta memenuhi hampir semua kriteria itu. Usianya berada di fase emas seorang pesepak bola. Ia sudah memahami atmosfer sepak bola Indonesia. Tidak membutuhkan adaptasi terhadap cuaca maupun intensitas kompetisi. Produktivitasnya juga konsisten selama 2 musim terakhir. Lebih penting lagi, gaya bermainnya menawarkan fleksibilitas. Ia bisa menjadi pencetak gol, ia bisa menjadi kreator peluang. Dan dalam situasi tertentu,
Ia mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu keputusan yang tepat. Karakter seperti inilah yang sulit ditemukan di bursa transfer. Tanggal 19 Juli 2026. Menjadi hari yang tidak akan mudah dilupakan Bobotoh. Di Saung Angklung Ujo, Persib memperkenalkan Mariano Peralta kepada publik dalam acara bertajuk Bawa Jagoan Baru. Pemilihan lokasi itu bukan tanpa makna. Persib tidak hanya memperkenalkan seorang pemain. Mereka memperkenalkannya melalui nuansa budaya Sunda, seolah ingin menyampaikan bahwa setiap pemain yang datang bukan sekadar bagian dari skuad, tetapi bagian dari keluarga besar Persib Bandung. Senyum Peralta, sambutan hangat Bobotoh, dan jersey biru yang kini resmi dikenakannya menjadi penanda bahwa perjalanan panjang dari Adrogu, Argentina, akhirnya bermuara di kota Bandung. Namun sesungguhnya, cerita baru justru akan dimulai. Karena tantangan terbesar bukanlah menandatangani kontrak, melainkan membuktikan bahwa ia mampu membawa kualitas yang sama ketika mengenakan lambang Persib di dada kirinya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terbesar, mengapa Persib memilih Mariano Peralta? Jawabannya bukan hanya karena statistik, tetapi karena profil permainannya sangat sesuai dengan kebutuhan sistem. Dalam sepak bola modern, pelatih tidak lagi mencari pemain terbaik, mereka mencari pemain yang paling cocok. Dan jika melihat karakter permainan Igor Toli, Peralta memiliki hampir semua atribut yang dibutuhkan. Ia cepat, cerdas membaca ruang, rajin melakukan pressing, mampu bermain melebar maupun masuk ke tengah, dan yang paling penting, ia mampu mengambil keputusan yang tepat di area paling berbahaya. Itulah kualitas yang tidak selalu terlihat di statistik, tetapi sangat dihargai oleh seorang pelatih. Bayangkan sebuah serangan Persib dimulai dari lini tengah. Bola mengalir ke sisi kanan, Peralta menerima umpan dengan posisi membelakangi gawang. Dalam hitungan detik, ia memiliki beberapa pilihan. Ia bisa menggiring bola ke dalam, melepas umpan terobosan, melakukan kombinasi 1-2, atau langsung mengeksekusi tembakan jika ruang terbuka. Yang membuatnya sulit dihentikan adalah lawan tidak pernah tahu keputusan mana yang akan ia ambil. Setiap sentuhan memiliki ancaman, dan setiap pergerakan memaksa lini belakang lawan untuk terus berkomunikasi. Begitu komunikasi itu terlambat 1 detik saja, Peralta mampu mengubah situasi biasa menjadi peluang emas. Jika proses adaptasi berjalan lancar, Persib berpotensi memiliki salah satu lini depan paling komplit di Liga Super. Peralta menghadirkan kreativitas sekaligus ancaman gol dari sisi. Transfer yang mengubah arah perjalanan klub. Transfer besar tidak hanya mengubah satu tim, ia juga mengubah cara lawan mempersiapkan pertandingan. Dengan hadirnya Mariano Peralta, Persib mendapatkan pemain yang sudah terbukti mampu menjadi pembeda di Liga Super. Artinya, setiap lawan kini harus menyiapkan rencana khusus untuk menghentikannya. Itulah pengaruh pemain kelas atas. Mereka memaksa lawan mengubah sistem, mengubah pendekatan, bahkan mengubah komposisi pemain. Di sisi lain, Persib juga mendapatkan keuntungan karena Peralta sudah memahami karakter sepak bola Indonesia. Ia mengenal atmosfer pertandingan, ia memahami tekanan bermain di depan puluhan ribu supporter. Dan ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu tampil konsisten sepanjang musim. Semua faktor itu membuat proses adaptasinya diperkirakan akan lebih singkat dibanding pemain asing yang baru. Pertama kali datang ke Indonesia. Lalu, apa ekspektasi yang paling realistis? Apakah Bobotoh boleh berharap Peralta kembali mencetak 20 gol dan 14 assist? Jawabannya, bisa saja. Tetapi sepak bola tidak pernah sesederhana mengulang angka. Setiap tim memiliki filosofi bermain yang berbeda. Setiap pelatih memiliki tuntutan yang berbeda, dan setiap rekan setim menghadirkan dinamika yang berbeda pula. Karena itu, keberhasilan Peralta di Persib tidak hanya diukur dari jumlah gol, tetapi juga dari seberapa besar pengaruhnya terhadap permainan tim jika ia mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya, menciptakan peluang, menjadi titik awal serangan, serta membantu fase bertahan ketika kehilangan bola. Maka kontribusinya tetap akan sangat besar, meski statistiknya mungkin berbeda. Justru itulah ciri pemain elite. Mereka tidak hanya bermain untuk dirinya sendiri, mereka membuat seluruh tim tampil lebih baik. Perjalanan Mariano Peralta bukan lagi tentang kesuksesan yang datang dalam semalam. Ia lahir di Adrogu,
Argentina menempuh perjalanan panjang di Akademi San Lorenzo. Belajar menghadapi kerasnya sepak bola profesional, berpindah dari Argentina ke Uruguay. Kemudian mengambil keputusan besar dengan merantau ke Indonesia, di Samarinda. Ia menemukan panggung yang membebaskan potensinya, ia berkembang menjadi pemain terbaik liga. Membuktikan bahwa kesempatan yang tepat bisa mengubah karier seseorang, kini perjalanan itu membawanya ke Bandung, ke kota yang hidup bersama sepak bola. Ke stadion yang setiap pekannya dipenuhi puluhan ribu bobotoh. Ke klub yang memiliki ambisi besar untuk terus bersaing di level domestik maupun Asia. Dan mulai hari ini, cerita Mariano Peralta akan ditulis dengan tinta berwarna biru. Apakah ia akan mampu mengulang kesuksesannya? Atau bahkan menciptakan sejarah yang lebih besar bersama Persib? Jawabannya akan kita saksikan bersama sepanjang musim ini. Menurut kalian, berapa gol yang akan dicetak Mariano Peralta musim ini bersama Persib? Apakah ia bisa kembali menjadi pemain terbaik Liga Super? Atau bahkan membawa Persib berjaya di kompetisi Asia? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka konten Scouting Report, analisis taktik, dan pembahasan sepak bola yang berbasis data seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Saya pamit. Sampai jumpa di analisis Persib selanjutnya. Salam bobotoh.